Oke Akademia, kita langsung saja masuk ke dalam skill yang kelima dalam menjadi seorang sales yang baik. Oke Akademia, kita langsung saja masuk ke dalam skill yang kelima dalam menjadi seorang sales yang baik. Nah, skill ini mungkin akan lebih benar-benar detail buat teman-teman karena ini sangat-sangat keren juga ya. Skill yang kelima adalah tangguh menangani penolakan. Nah, sebagai seorang sales tentunya kita juga dihadapi dengan customer yang tentunya tidak menerima terus apa yang kita jual. Bener ya? Kita nggak selalu menerima hal-hal yang dia akhirnya beli, terus dia benar-benar mau, belum tentu. Kadang untuk sales, yang membedakan antara sales pemula dengan sales berpengalaman adalah dari bagaimana dia mampu menangani penolakan. Nah, ini tuh lucu ya. Untuk menangani penolakan aja kita harus tahu caranya. Nah, gini, memang seperti yang saya bilang tadi, kita tidak selamanya menjual selalu ada yang beli. Kita menjual tidak ada yang mungkin ada juga yang tidak respect, atau ketika kita menjual kita selalu mendapatkan penolakan. Bahkan penolakannya bikin kita down sehingga kita nggak mau jadi seorang sales lagi. Itu sedih banget ya kan. Nah, kalau di sini apa sih yang mesti kita pahami? Yang pertama adalah mengerti mengapa calon klien kita menolak. Nah, ketika kita menjual sebuah produk atau menawarkan bisnis PyTrend kita atau kuliah di PyTrend Academy, terus dia menolak, nah kita harus cari tahu kenapa dia menolak, dasarnya apa, core-nya apa, kenapa dia bisa menolak produk kita atau PyTrend kita. Nah, itu harus dicari tahu. Nah, kalau saya biasanya selalu mengidentifikasi, kebetulan saya sudah mengclosingkan 350-an mitra baru. Nah, itu keren banget ya Kak. Nah, di dalam PyTrend pun 10 kali mendapatkan trainee silver, 10 handphone ya. Terus 3 kali trainee gold, 3 kali jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kenapa Mas Aldi kok sering banget closing bla 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 bla? Mungkin teman-teman berpikiran, oh iyalah Mas Aldi kan seorang marketing and sales, jadi dengan mudahnya untuk mendapatkan customer. Sorry teman-teman nih, ini saya mungkin jujur aja sama teman-teman di Akademia ya. Dulu saya menjalankan bisnis PyTrend memang offline. Maksudnya saya memang mulut ke mulut karena saya tidak tahu bagaimana cara menjalankan bisnis PyTrend atau TrainingNet di era digital atau di Instagram. Seperti yang saya jelaskan di Instagram sebelumnya, materi saya sebelumnya. Nah, ketika saya menjalankan bisnis PyTrend, setelah saya tahu dengan Instagram itu ternyata luar biasa banget, akhirnya saya fokus dengan Instagram. Dan itu pun saya benar-benar dihadapkan dengan para customer atau klien yang benar-benar banyak nolaknya ketimbang maunya. Tapi alhamdulillah sih banyakan mau juga sebenarnya sih, cuma saya bingung nih. Tapi banyak juga yang nolak. Mungkin teman-teman berpikiran, oh iyalah setiap yang datang customer chat atau datang sama Mas Aldi selalu closing. No, saya juga sering dihadapkan dengan penolakan-penolakan. Tapi saya tahu bagaimana handlingnya gitu ya, bagaimana kita menghadapi penolakan tadi. Mungkin kita bisa ngerti, mungkin dia menolak karena mungkin posisinya memang tidak ada uang. Atau mungkin dia nolak karena mungkin pemahaman dia kurang. Sehingga kita harus sebagai sales harus tahu, oh iya mungkin kemarin dia tidak tertarik karena pemahaman tentang TrainingNet atau PyTrend-nya kurang jelas. Sehingga pemaparan yang kita berikan kepada si customer tadi tidak ditangkap dengan baik sama si customer. Sehingga akhirnya dia karena nggak enak sama kita, dia dengerin aja. Walaupun dia udah punya keputusan untuk menolak, tapi karena nggak enak sama kita ya udah dengerin dulu aja deh. Nah, itu kan salah ya. Jadi teman-teman nih harus tahu kenapa ya customer tadi, klien kita tadi menolak. Nah, tapi sebagai seorang sales yang berpengalaman, biasanya fine-fine aja, santai-santai aja. Karena dalam ilmu sales atau dalam dunia sales, penolakan itu hal yang wajar. Tapi teman-teman tinggal cari tahu how to manage, bagaimana kita mengelola ilmu kita atau pengalaman kita ya. Kita cari terus pengalaman sehingga teman-teman tahu bagaimana cara menghadapi penolakan dari klien tadi. Nah, banyak juga dari antara orang-orang sales ya, ketika dihadapkan dengan satu penolakan, 2 penolakan, 3 penolakan ketika baru memulai, ketika dia udah sering banget ditolak, akhirnya dia ngerasa ya nggak mampu lah di bidang sales, akhirnya nyerah, kacau gitu ya, akhirnya mereka mundur dari peluang ini. Padahal di sales seperti yang saya bilang tadi, berkarir di bidang sales itu sangat-sangat menjanjikan. Oke, yang kedua, menurut Spreiter ya juga menyatakan bahwa penolakan muncul karena beberapa faktor yang berbeda seperti kurangnya pengetahuan dan masalah persepsi dan lain-lain. Jadi knowledge dan perception aja ya, bagaimana mereka memandang saja sebenarnya. Ya, itu tadi skill yang kelima, sehingga teman-teman nih harus belajar ya bagaimana teman-teman bisa berhadapan dengan klien
baik itu dia menolak ataupun dia menerima. Terutama yang menolak ya, karena ini mental sangat diuji di situ.